Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimman yadhunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah tahlil wa ta'ziyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah duka ini. Tidak lain yang kita hadir tempat ini adalah untuk membacakan doa kepada almarhum yang telah meninggalkan kita. Semoga apa yang kita bacakan tadi pahalanya disampaikan kepada almarhum, baik itu bacaan suratul Fatihah, baik itu bacaan tahlil, baik itu bacaan tasbih, salawat beserta ayat dari Al-Quran. InsyaAllah semoga pahalanya disampaikan kepada almarhum, dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat di kuburnya, ditempatkan almarhum di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kita hadir tempat ini, niat kita adalah untuk bertakziah, menghibur saudara kita yang tertimpa musibah. Itulah hak antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Apabila ada yang ditimpa musibah, tentunya kita menghibur saudara kita, menyampaikan kepada saudara kita perihal kesabaran. Bertepatan almarhum saat ini tepat 100 hari. Berarti almarhum di sana sudah di alamul barzakh, sudah tepat 100 harinya. Jadi inilah kita membacakan doa seperti ini, kita niatkan sedekah kepada yang hadir ini. Mudah-mudahan pahala dari sedekah ini pun kita niatkan sampai pahalanya kepada almarhum. Karena setiap amal saleh kalau dia diniatkan apapun itu, termasuk juga as-sadaqah, kalau diniatkan itu pahalanya sampai kepada almarhum, insya Allah Allah akan sampaikan pahalanya dengan almarhum, kepada almarhum. Yang penting diniatkan, karena innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Kalau dia niat bersedekah, apapun itu sedekahnya, kalau dia niatkan untuk yang sudah meninggal dunia, Allah sampaikan pahalanya. Jadi kita tidak bisa lagi memberikan santapan yang secara nyata, tetapi kita bisa memberikan kepada mereka di alamul arwah di sana dengan santapan-santapan doa dari kita, dengan bacaan Al-Quran dari kita, dengan perbuatan baik diantaranya as-sadaqah. Kita niatkan semuanya kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kalau seandainya seorang anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, belum maksimal baktinya kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya, belum terlambat untuknya memperbaiki dirinya. Selagi anak tersebut masih hidup, masih banyak waktunya untuk dia bisa memperbaiki kesalahannya. Dengan cara apa? Datangi kuburnya, ziarahi kuburnya, bacakan doa di kuburnya, dan bacakan doa setiap selesai sholat dihadiahkan untuk kedua orang tuanya. Itulah anak yang saleh. Yang termasuk anak saleh ini adalah yang menyebabkan kepada orang tuanya mendapatkan sedekah jariyah. Sedekahnya terus mengalir. Karena kenapa? Dia setiap habis sholatnya dia doakan orang tuanya. Dia membaca Al-Quran, dia hadiahkan kepada kedua orang tuanya. Itulah yang termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Jadi masalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua ini ada pembagiannya. Ada manusia di antara manusia yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya semasa orang tuanya hidup maupun setelah meninggal dunianya. Inilah orang yang terbaik, yang termasuk disebut birran alal walidain, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita dikelompokkan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dia berbakti kepada orang tua semasa hidupnya maupun setelah meninggal dunianya. Karena berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsana. Artinya kita disuruh berbuat baik kepada keduanya. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sejak zaman azali untuk jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Perkataan saja dilarang. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Perkataan saja dilarang, apalagi menghardik orang tua. Itu dilarang. Wa qul lahuma, bahkan perintah dari Al-Qur'an, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang mulia. Ini zaman sekarang banyak anak yang sudah membantah kepada orang tua. Bukan hanya perkataan atau perkataan saja, bahkan dia membantah orang tuanya, berkata kasar di hadapan kedua orang tuanya. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman diantaranya antalidal ammatu rabbataha, budak melahirkan tuannya. Ini kata kiasan. Maksudnya apa? Banyak anak-anak nanti yang durhaka kepada orang tuanya. Wa'iyadu billah min dzalik. Semoga anak-anak kita terjaga dari hal tersebut. Semoga anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh, yang termasuk yang sering mendoakan kedua orang tuanya. Karena setiap amal Bani Adam itu terputus nantinya yaumul qiyamah. Illa min salah, kecuali 3 hal. Sadaqatan jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salih yad'u lahu, atau seorang anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini amalnya tidak terputus, mengalir terus. Sama halnya juga ilmu yang bermanfaat. Kalau diajarkan, nanti muridnya ajarkan lagi kepada murid yang lainnya, dan begitu seterusnya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Atau ilmunya dia tuliskan dalam sebuah kitab, selama kitab itu masih dipelajari, mengalir terus pahalanya kepada orang tersebut. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian kalau sedekah jariah ini banyak, apakah itu sumbangan kepada masjid, kepada pondok pesantren, kepada panti asuhan, kepada tempat-tempat wakaf yang selama tempat itu masih bermanfaat buat manusia, selama tempat itu masih dipakai, maka mengalir terus pahalanya kepada orang tersebut walaupun dia sudah meninggal dunia, walaupun dia sudah dikubur. Kemudian ada kelompok yang kedua di antara manusia yang dia hanya berbakti kepada kedua orang tuanya hanya semasa hidupnya saja. Setelah orang tuanya meninggal, dia sudah lupa kepada orang tuanya. Ini masih dia hanya mendapatkan setengah. Belum dikatakan full dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hanya pada saat orang tuanya saja hidup dia berbakti. Setelah orang tuanya meninggal dunia, dia sudah lupa kepada kedua orang tuanya. Dia tidak pernah lagi mendoakan kedua orang tuanya. Dia tidak pernah lagi menziarahi kuburnya. Anak seperti apa yang seperti ini? Padahal orang tua sebenarnya di kubur itu membutuhkan doa dari anak-anaknya, dari anak cucunya. Karena baginda Nabi SAW bersabda, "Mal mayyit fil qabr illa kal ghariq."
kal gharaqil mughawwith. Perumpamaan orang yang meninggal yang ada di kubur itu perumpamaan seperti apa? Seperti orang yang tenggelam yang ingin meminta pertolongan. Bagaimana orang yang tenggelam? Tentunya dia merasakan kesulitan di sana. Dia ingin membutuhkan bantuan dari kita ini yang masih hidup. Cuma hanya kita tidak mendengarnya. Kalau seandainya kita mendengar jeritan orang-orang yang dikubur, tentu kita tidak akan bisa tidur. Tetapi Allah menghijab semua itu dari kita. Mungkin didengar oleh sebagian hewan. Hewan-hewan mungkin mendengarnya. Tapi kita yang manusia, alhamdulillah Allah tutup pendengaran itu. Kalau seandainya diperdengarkan kita tentang adzabul qabr, tentu kita tidak akan bisa tidur. Kita akan ketakutan mendengar ceritanya. Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kubur. Dia mendengarkan orang yang disiksa di kubur. Ternyata ketika ditanyakan kepada Rasulullah apa yang menyebabkan mereka itu disiksa di kubur, jawaban Rasulullah ada dua yang menyebabkan mereka disiksa di kubur. Yang pertama dengan sebab la yastabri' minal bol. Yang pertama sebab paling amatu adzabul qabr. Paling banyak orang disiksa di kubur karena sebab dia tidak membersihkan kemaluannya setelah selesai kencingnya. Ini banyak orang anggap remeh, padahal ini fatal. Banyak orang yang disiksa di kubur karena sebab akan hal itu. Dia tidak perhatikan masalah taharanya, masalah kesuciannya. Kemana-mana dia hamlun najasa, kemana-mana dia membawa najisnya. Bisa jadi sholatnya tidak sah karena dia tidak istinja. Dan itu menjadi penyebab orang yang banyak umumnya disiksa di kubur. Kemudian ada lagi sebab yang kedua yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Sebab yang kedua karena dia suka berjalan di muka bumi Allah, menyebarkan fitnah, suka mengadu domba. Orang yang an-namam, orang yang naklul kalam bikasdil iftitan. Dia memindahkan satu pembicaraan ke pembicaraan kepada orang lain dengan tujuan memfitnah orang tersebut. Dengan tujuan orang tersebut akhirnya sampai bertikai, sampai berkelahi akibat mulut yang dia sampaikan, pembicaraan yang dia sampaikan kepada orang tersebut, padahal hal yang fitnah, sehingga orang bisa bermusuhan. Ini juga menjadi penyebab seseorang itu banyak disiksa di kubur, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk juga orang-orang yang suka melalaikan salat. Ini bisa nanti kala jengking, ular dan sebagainya yang akan menyiksanya di kubur. Wa'iyadu billah min dzalik. Bahkan orang-orang yang menyia-nyiakan salat ini pernah diperlihatkan kepada baginda Nabi SAW. Pada saat Rasulullah SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj, Allah sudah perlihatkan kepada Nabi SAW bagaimana nantinya orang-orang akan disiksa. Yang diantaranya yang Nabi SAW melihat ada seseorang yang turdah ru'usuhum bil hijar, yang dia dipukul kepalanya dengan batu. Ketika hancur kepala itu, kembali lagi seperti semula, utuh lagi kepala itu. Begitu seterusnya. Ketika Rasulullah SAW bertanya apa sebabnya orang tersebut sampai dipukulkan di kepalanya itu dengan batu ya, ternyata sebabnya karena li'anna tafaqalat ru'usuhum bis shalah, karena dia merasa berat kepalanya untuk melaksanakan salat. Kemungkinan dia lebih memilih tidurnya ketimbang salat subuh. Berat kepalanya untuk melaksanakan seruan dari Allah, panggilan dan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lain yang diperlihatkan oleh baginda Nabi SAW pada saat Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi SAW diperlihatkan tentang bagaimana nikmatnya surga, kemudian bagaimana disiksanya orang nantinya di api neraka. Ada juga yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada saat Isra wal Mi'raj, ada seorang wanita yang dicakar oleh seekor kucing. Apa sebabnya? Rasulullah bertanya, kenapa? Apa sebabnya wanita ini dicakar oleh seekor kucing? Ternyata sebabnya pernah dia memenjarakan kucing. Dia tidak beri makan kucing tersebut, sehingga kucing itu mati kelaparan.
Karena dosanya itulah dia dicakar oleh seekor kucing. Kalau seandainya kita punya binatang peliharaan, kalau seandainya kita tidak mau memberi makan, biarkan dia mencari makannya sendiri. Karena kenapa? Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi Allah ini kecuali semuanya Allah sudah jamin rezekinya. Jangankan hayawan, manusia pun Allah sudah jamin rezekinya. Untuk apa kita khawatir? Kita cukup prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru hewan. Bagaimana kalau manusia yang disiksa? Bagaimana kalau seandainya manusia yang dipenjarakan, tidak diberi makan, kemudian disiksa? Tentunya azabnya lebih dari itu. Kemudian kelompok yang ketiga, ada lagi yang berbakti kepada kedua orang tuanya hanya pada saat setelah meninggal dunianya orang tuanya. Pada saat semasa hidupnya dia masih belum maksimal berbakti kepada kedua orang tuanya. Entah mungkin dia di perantauan, dia belum sempat untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia menyesal akan hal itu. Kemudian dia perbaiki kesalahannya dengan dia selalu mendoakan kedua orang tuanya setelah orang tuanya sudah meninggal dunia. Mungkin saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Karena apa? Dia sudah bertaubat, dia perbaiki kesalahannya dengan dia selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ada ampunan Allah di situ. Karena apa? At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Seseorang yang bertaubat dari perbuatan dosa sama halnya dengan seperti orang yang tidak berbuat dosa. Kemudian yang kelompok yang keempat, ini yang paling parah. Dia sudah tidak berbakti kepada kedua orang tuanya semasa orang tuanya masih hidup maupun setelah orang tuanya meninggal dunia. Tidak ada baktinya kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Justru malah dia sering kurang ajar sama kedua orang tuanya, sering membantah, sering menyakiti, baik itu dengan perkataannya maupun perbuatannya. Setelah orang tuanya meninggal dunia pun seakan-akan dia tidak mengenal lagi kedua orang tuanya. Ini yang paling parah. Ini bisa dikatakan orang anak yang akun biwalidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari kelompok yang keempat ini. Dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua, jelas dia sudah tidak akan mendapatkan lagi ridha Allah. Justru yang dia dapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka keduanya. Dan yang paling pertama akbarul kabair, paling pertamanya dosa besar itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Kalau menduakan Allah ini sudah paling akbarul kabair, paling nomor satunya di antara dosa besar. Kemudian kita bertanya, yang nomor duanya apa? Yang nomor duanya ini durhaka kepada kedua orang tua, termasuk yang kedua di antara dosa besar. Jadi jangan kita anggap enteng masalah itu. Kalau insya Allah kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah kalau Allah ridha kepadanya dia akan senang, hidupnya akan senang di dunia dan akhirat. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan ridha kedua orang tuanya, insya Allah juga Allah akan ridha kepadanya. Tetapi namanya orang tua, belas kasih kepada anaknya itu tampak lagi diajar, itu sudah naluri yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kedua orang tua. Sehingga orang tua itu banyak yang pemaaf kepada anaknya. Tetapi jangan sekali-kali menyakiti hatinya. Namanya manusia itu kadang biasa perasaannya itu bisa tidak terkontrol. Sudah menjadi pelajaran kisahnya Alqamah. Dia seorang yang saleh, tetapi karena dia sikapnya lebih menyayangi istrinya ketimbang ibundanya, rasa cemburu itu tersimpan di hati ibundanya, sehingga dia tidak mau maafkan kesalahan anaknya Alqamah. Itulah yang menyebabkan dia sulit untuk menghembuskan nafas terakhirnya, sehingga dipanggillah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat keadaan Alqamah yang begitu tersiksa ketika sakratul maut, apa
yang Rasulullah sampaikan. Apakah masih ada ibundanya? Ternyata dijawab masih ada. Panggilkan ke sini ibundanya. Ternyata ketika dipanggil ibundanya, jawabannya seperti itu. Dia sudah masih sakit hati kepada anaknya. Dia belum mau memaafkan kesalahan anaknya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kalau seandainya seperti itu, engkau belum mau memaafkan kesalahan anakmu Alqamah, maka relakan dia untuk dibakar dengan kayu bakar. Namanya seorang ibu, tidak ada yang tega anaknya dibuat seperti itu. Dia bilang, jangan ya Rasulullah, saya sudah maafkan kesalahan Alqamah saat ini. Ketika sudah mendapatkan ridho dari ibunya, maka disitulah Alqamah bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa meninggal dalam keadaan baik, menghembuskan nafas yang dengan mudah. Karena apa? Sudah mendapatkan ridho dari ibundanya. Jadi jangan kita menganggap enteng masalah hal seperti ini. Tetapi kalau untuk seorang istri juga mempunyai kewajiban untuk baktinya setelah dia menikah, seorang wanita di saat dia sudah menikah, baktinya itu kepada siapa? Kepada suaminya. Itulah yang disebut az-zaujatus salihah, istri yang salihah, yang dia juga mendapatkan ridho dari suaminya. Jadi jangan malu, jangan sungkan kepada seorang istri untuk meminta maaf kepada suaminya. Sayyidah Fatimah Zahra itu contoh terbaik bagaimana dia baktinya kepada suaminya. Ketika ada di raut wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terlihat agak sedikit marah terhadap perilaku dari Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah tidak bisa tenang, tidak bisa tidur dengan hal itu, sampai dia meminta maaf kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika sudah mendapatkan ridha maaf dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disitulah Sayyidah Fatimah mulai lega, mulai tenang, karena dia tahu bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya, dan dia tidak ingin kalau seandainya ada kemarahan di hati suaminya. Padahal mungkin hal-hal yang sepele yang mungkin terucap dari mulut Sayyidah Fatimah, tetapi namanya manusia, mungkin ada yang kesal yang tersimpan di hatinya. Dan dicontohkan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Sayyidun Nisa'il Alamin, pemimpinnya di antara wanita fil jannah nanti. Sayyidatun Niswah, pemimpinnya di antara wanita nanti fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah pemimpinnya seluruh makhluk, baik itu di antara manusia maupun jin, kalau di antara wanitanya itu adalah putrinya Sayyidah Fatimah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Fatimatun wad'atun minni, Fatimah itu bagian dari saya. Man ahabbaha faqad ahabbani, siapa yang cinta dia sama cinta dengan kepada saya. Wa man aghdhabaha faqad aghdhabani, siapa yang benci dia sama kayak benci saya. Jadi mencintai Rasulullah ini juga dengan mencintai keturunannya, mencintai keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena berhubung juga pada saat ini momennya masih peringatan Maulid Nabi SAW. Di mana-mana kita sering mendengar syama'ilun Nabi, tentang keistimewaan yang ada pada Nabi SAW. Saya ingin menyebutkan sedikit, ada beberapa syama'ilun Nabi, keistimewaan Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi ma waqa'a 'ala al-ardi, alladhi ma waqa'a dhilluhu 'ala al-ardi qad. Rasulullah SAW itu tidak pernah ada terlihat bayangannya di muka bumi. Kalau Rasulullah berdiri tidak terlihat bayangannya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad alladhi lam yaqa' 'alaihi dhubabu qad. Rasulullah SAW juga tidak dihinggapi lalat. Itu keistimewaan Rasulullah yang lainnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi ma dhahara bawluhu 'ala al-ardi qad. Rasulullah SAW juga tidak pernah terlihat kencingnya di muka bumi. Kalau Rasulullah SAW buang hajat, langsung ditelan oleh tanah, oleh bumi.
Dan bahkan sahabat Rasulullah berebutan untuk mengambil air seninya Rasulullah. Karena fadalatu Rasulullah, apa yang keluar dari tubuh Rasulullah semuanya tahir, tidak najis. Rasulullah ini insan yang mulia, tidak sama dengan manusia biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladzi lam yatatha'ab qat. Rasulullah SAW juga tidak pernah menguap. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Karena at-tatha'ub min syaitan. Menguap ini sebabnya karena syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi, fa inna syaitan yadhhak minhu." Kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian menguap, maka letakkan tangannya di sini. Karena syaitan akan tertawa dengan sebab itu. Kalau kita tidak menutup mulut kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladzi wulida makhtunan. Rasulullah SAW juga dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan, sudah dalam keadaan tersunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladzi idza jalasa ma'a qaumin kanat aktafuhum a'la minhum. Rasulullah SAW juga apabila duduk di antara kaumnya, dia terlihat pundak yang paling tertinggi di antara yang lainnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladzi yanzuru min wara'ih kama yanzuru min amami. Rasulullah SAW juga di antara mukjizatnya, keistimewaan Rasulullah, kalau seandainya dia melihat ke belakang, sama seperti jelasnya dengan dia melihat ke depan. Rasulullah berdiri seperti ini, tapi terlihat jelas apa yang ada di belakangnya. Rasulullah pernah dalam sebuah hadisnya menyampaikan, "Atimmu ruku'a was sujuda, fa wallahu alladzi nafsi biyadihi, inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum." Sempurnakan oleh kalian ruku dan sujud, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang pundakku apabila kalian ruku, apabila kalian sujud. Rasulullah mengetahui keadaan sahabatnya, kalau dia tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya. Rasulullah mengetahui akan hal itu. Itulah keistimewaan Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi keistimewaan yang lainnya yang ada pada diri Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada, terdapat pada diri Rasulullah contoh teladan yang terbaik buat kita umatnya. Semoga kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Semoga kita diberikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menghidupkan sunnahnya, bisa mencintai siapa saja yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syurna fi zumratil anbiya, Allahumma syurna fi zumratil atqiya, Allahumma syurna fi zumrati as-salihin. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Allah yahdina wa yahdikum sawa'as sabil. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal 'afwu minkum wallahu al-musta'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.